Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesyanita Putri, NPM 20070705139 dari D3 MIB 2020. Saya di sini akan UTS Keamanan Sistem Informasi. Jadi, soal yang pertama yaitu uraikan apa yang dimaksud dengan Cyber Six dalam sebuah keamanan sistem informasi. Cyber Six adalah subsistem dari cyber yang perlu kita perhatikan sebagai aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam pengembangan sebuah sistem keamanan yang menyeluruh. Yang dimaksud dengan Cyber Six yaitu ada 6 macam. Yang pertama cyber space, cyber threat, cyber attack, cyber security, cyber crime, dan terakhir cyber law. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu cyberspace. Cyberspace itu internet mempunyai informasi yang bernilai tinggi. Internet itu juga berfungsi untuk mengirimkan sinyal digital yang di dalamnya terdapat password, kode rahasia, dan lain-lain yang sangat penting. Oleh karena itu, nilai cyberspace ini semakin meningkat. Contohnya itu ada email, mailing list, website, chatting, dan lain-lain. Yang kedua adalah cyber threat atau keamanan atau ancaman. Ancaman di internet itu tidak pernah berkurang, tetapi terus meningkat secara potensial mulai dari untuk iseng-iseng belaka sampai tujuan strategis dan ekonomisnya. Misalnya seperti merampok, menghapus data, terus mengadu domba. Terus ada macam-macam hacker threat itu, terdapat ada 4, itu black hats, itu pekerjaannya itu merusak, kalau white hat itu untuk defensif, untuk melindungi, terus kalau gray hat itu pekerjaannya itu waktu tertentu bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Terus ada yang keempat itu switch hacker, itu yang menyamar di kantor, padahal itu hacker. Terus yang ketiga itu cyber attack, serangan di dalam dunia maya. Contoh serangannya itu kompleksitas serangan, eksploitasi website, terus ada jejaring tindakan, terus ada kerawanan sistem, sama penyebab serangan. Terus kalau attack atau serangan itu makin sulit mencari siapa yang menyerang karena sudah komplit dan makin sulit dilakukan. Serangan paling kuno itu penyebaran password. Terus yang keempat itu ada cyber security. Keamanan komputer atau keamanan digital merupakan keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan. Kita harus mengkaji sistem kita dulu, atau ancaman apa saja yang paling banyak. Lalu kita cari kekurangannya, apa yang diderita, seberapa besar dampak yang akan terjadi. Kalau misalkan udah, baru kita membuat sistem keamanan yang sesuai dengan ancaman yang terdapat di sistem kita. Terus ada proteksi yang paling baik antara keamanan dan kenyamanan itu ada protecting interaction, information, sama infrastruktur. Lalu yang kelima itu ada cyber crime. Itu tuh ada 3, IT dipakai sebagai alat kejahatan, terus IT itu ditargetkan jadi kejadian. Yang ketiga itu IT yang menyimpan data-data yang penting menjadi crime scene. Terus 4 hal yang dianggap kriminal itu penyadapan, terus hubungan putus, terus yang ketiga itu modifikasi, misalnya merubah web, yang awalnya webnya halamannya seperti ini, nggak tahu ya diubah, terus penipuan, misalkan mama minta pulsa. Yang terakhir itu cyber law, hukum yang digunakan dalam cyberspace yang pada umumnya diasosiasikan dengan internet. Nah, terus soal yang kedua itu berikan 10 contoh perbuatan yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE di Republik Indonesia. Yang pertama itu di pasal 27, setiap
orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan itu seperti asusila, perjudian, pencemaran nama baik, sama pemerasan. Terus yang kedua itu pasal 28 itu berita bohong kepada konsumen, terus terkait dengan SARA. Terus yang ketiga itu ada pasal 29 ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Terus yang keempat itu ada pasal 30 mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan menggunakan cara apapun, terus menerobosnya, terus mengakses, lalu mengambilnya. Terus yang kelima itu ada pasal 31, itu melakukan penyadapan itu di sistem elektronik milik orang lain. Terus yang keenam itu ada pasal 32 larangan perubahan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Itu pengubahan, terus pengerusakan, terus memindahkan, sama menyembunyikan, lalu memindahkan ke tempat yang tidak berhak. Terus yang ketujuh itu pasal 33, mengganggu sistem elektronik. Terus yang ke-8, contoh yang ke-8 itu ada pasal 34, itu larangan menyediakan atau memfasilitasi itu sandi lewat komputer, kode akses, atau sejenisnya, atau memfasilitasi pelanggan. Ya, terus yang ke-9 itu ada pasal 35, itu ada pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, sama pengerusakan. Terus yang terakhir itu ada di pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Oke, soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan kriptografi dan bagaimana perkembangan kriptografi pada saat ini. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kriptos dan grapein. Kriptos itu berarti rahasia, kalau grapen itu menulis. Jadi secara umum itu kriptografis merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia atau tersembunyi. Kalau istilah kriptografi secara klasik itu teknik kriptografi yang pembuatannya tidak memerlukan bantuan komputer, tapi menggunakan alat pena, batu, terus kertas, dan intinya alat tradisional lainnya. Nah, untuk perkembangannya itu berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak lagi sebatas menginskripsi pesan, tetapi juga memberikan aspek keamanan yang lain. Nah, lanjut itu pertanyaan yang keempat, berikan 5 contoh serangan cyber attack sama bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, yang pertama itu ada kasus di tiket.com dan Citylink, rugi miliaran rupiah akibat penyusup di tahun 2017. PT Global Network dan Citylink pernah dibikin pusing oleh 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang. Nah, mereka ini mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya kembali ke Facebook dengan diskon 30-40% sehingga banyak orang yang membelinya. Terus ada kasus yang kedua yaitu situs Telkomsel memajang kata-kata kasar di tahun 2017. Jadi di situs Telkomsel ini ada hacker yang mengambil yang masuk ke situsnya itu, menggantinya menjadi kata-kata kasar, bukan halaman Telkomselnya seperti biasa. Nah, terus kasus yang ketiga itu data penggunaan Tokopedia bocor ke dark web di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu Tokopedia menjadi sasaran hacker, 91 juta data pengguna, dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker
yang bernama Sin Hunter. Nah, gara-gara ulahnya itu data-data seperti nama, email, password dari pengguna Tokopedia ini bocor ke publik. Terus yang keempat itu ada website Tempo lumpuh di tahun 2020. Jadi dulunya ini pernah juga dihack oleh hacker. Hackernya ini hanya mengalihkan server DNS sehingga websitenya lumpuh. Tapi kalau sekarang itu ngambil alih. Jadi hasil website Tempo berubah menjadi hitam dan memutar lagu Gugur Bunga, terus ada pesannya itu stop hoax. Lanjut ke kasus yang kelima. Itu ada perang hacker Indonesia versus Australia di tahun 2013. Jadi salah satu perang paling gempar di Indonesia itu adalah aksi hacker Indonesia kepada Australia. Kasus ini bermula saat Edward Snowden ini, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi setelah itu hacker yang dari Australia ini, Indonesia sama Australia ini saling menyerang lewat hacker masing-masing. Nah, terus kalau untuk bagaimana cara antisipasi di keamanan sistem informasi ini, yang pertama itu harus firewall-nya yang kuat. Jadi jaringan harus diamankan menggunakan firewall yang kuat, melindungi jaringan menggunakan firewall, memfasilitasi pengembangan aturan pemfilteran sesuai dengan persyaratan keamanan organisasi. Terus yang kedua itu ada perlindungan kata sandi. Jadi menjaga keamanan kata sandi, memastikan hanya pengguna dengan izin yang benar. Jadi kalau misalkan bukan pemiliknya atau bukan dari karyawan di situ, jadi mereka tidak tahu kata sandi di situ. Nah, terus ada yang ketiga itu segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan ini memerlukan pemisahan jaringan menjadi segmen-segmen kecil, tetapi dapat dikelola. Jadi jika peretasnya mengakses bagian dari jaringan tersegmentasi dapat mencegah musuh yang masuk ke sistem dan tidak terhubung ke jaringan yang sama. Nah, terus yang keempat itu layar kunci komputer yang otomatis. Komputer harus dilengkapi dengan fungsi layar kunci otomatis. Jadi komputer ini harus di-setel biar tidak ada aktivis yang nggak sah masuk ke komputer itu. Nah, kalau untuk soal yang kelima itu kan uraikan 5 tools yang saya kuasai yang berhubungan dengan cyber computer security. 3 toolsnya itu yang pertama itu yang saya kuasai itu ada Nmap. Nmap itu singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tools atau alat yang bersifat open source. Alat ini hanya digunakan secara umum untuk mengeksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Nah, untuk cara kerja Nmap-nya itu Nmap bekerja dengan mengirim paket pada target dengan menggunakan IP raw. IP raw itu misalkan itu kayak IP di situs web Tokopedia. Jadi kita itu tinggal ngeping aja, ngeping dari CMD atau dari aplikasi Nmap-nya itu, ping web Tokopedia, HTTP-nya, terus di enter, nanti muncul IP yang digunakan di website Tokopedia itu. Nah, kalau misalkan itu nanti kita tinggal Nah, terus Nmap juga mampu melihat sistem operasi yang lengkap dengan versinya dan digunakan untuk terinstall pada suatu perangkat. Nah, yang kedua itu Angry IP Scanner. Angry IP Scanner itu adalah alat open source lintas platform gratis ringan untuk memindai jaringan. Ini membantu memindai berbagai alamat IP untuk menemukan host yang aktif dalam jaringan. Terus bisa membuka port,
informasi terkait lainnya untuk setiap alamat IP. Nah, cara kerja IP-nya ini kita install aplikasinya itu, terus kita tinggal masukkan IP range-nya. Itu kan ada IP range, tinggal diketikkan. Misalkan kita mau melihat host yang aktif di laptop kita. Jadi kita masukin IP range kita. Nah, terus setelah diklik itu, nanti muncul pemberitahuan host berapa yang aktif di laptop kita. Misalkan ada 2. Nah, nanti setelah itu nanti kita lihat kalau misalkan berwarna biru menandakan host aktif. Nah, misalkan kalau birunya itu ada 2 kan. Jadi yang digunakannya itu bisa dilihat. Kalau merah itu nggak bisa, kalau yang merah itu nggak aktif, kalau yang biru itu berarti aktif di laptop kita. Nah, terus yang ketiga itu ada SQL Map. Jadi sebuah tools yang digunakan untuk melakukan penetration testing ke sebuah website dengan mengeksploitasi variabel yang terdapat pada sebuah website. Jadi teknik hacking yang menggunakan SQL Map ini dinamakan SQL injection. Jadi cara kerjanya ini kita tinggal klik, kita tinggal misalkan kalau pakai CMD itu kita ketikkan sqlmap.py, py itu Python, min u, terus kita cari di Google itu alamat website. Nah, di alamat website itu kita mau nyari database-nya misalkan. Nah, nanti setelah ada halaman website, kan setelah sqlmap.py terus min u halaman website, terus kalau kita mau nyari database tinggal min dbs. Nah, nanti database-nya itu keluar apa aja yang dipakai, tinggal kita kalau misalkan kita mau melihat itu juga tinggal ganti misalkan min ss atau min o terus tables. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan UTS keamanan sistem informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.